Selamat datang di kanal ini, tempat di mana kita bersama-sama menelusuri dan membedah isu-isu aktual yang tengah menjadi perhatian masyarakat luas. Di sini, kami berkomitmen untuk menghadirkan informasi yang tajam, mendalam, dan berimbang, agar Anda bisa memahami setiap peristiwa dari berbagai sudut pandang. Ruang ini menjadi wadah bagi kita untuk menelaah peristiwa penting yang jadi sorotan publik, membahas fakta, opini, serta dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Setiap isu yang kami angkat, kami sajikan dengan analisis yang komprehensif, agar Anda tidak hanya sekadar tahu, tapi juga paham konteks dan dampaknya. Hari ini, kita akan membahas sebuah kasus yang cukup menghebohkan, yaitu langkah 9 purnawirawan Jenderal TNI yang menggugat Polda Metro Jaya terkait penanganan kasus ijazah Presiden Joko Widodo. Gugatan ini menjadi perhatian karena melibatkan tokoh-tokoh penting yang pernah berkiprah di dunia militer dan kini mengambil langkah hukum demi menuntut kejelasan serta transparansi. Gugatan yang dikenal sebagai citizen lawsuit ini resmi didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Citizen lawsuit sendiri merupakan bentuk partisipasi warga negara dalam mengawal jalannya hukum dan pemerintahan, terutama ketika ada dugaan pelanggaran atau ketidakadilan yang dirasakan masyarakat. Dengan langkah ini, para purnawirawan menunjukkan bahwa siapapun berhak menuntut keadilan tanpa memandang latar belakang. Para jenderal menyoroti adanya dugaan ketidakprofesionalan aparat hukum dalam menangani kasus ijazah Presiden Jokowi. Mereka menilai proses hukum yang berjalan selama ini belum memberikan jawaban yang memuaskan, sehingga memicu polemik dan perdebatan di tengah masyarakat. Isu ini pun berkembang menjadi diskusi publik yang melibatkan berbagai kalangan, mulai dari akademisi, aktivis, hingga masyarakat umum. Dalam video ini, kita akan mengupas lebih dalam mengenai peran dan motivasi para purnawirawan di balik gugatan ini. Apa yang mendorong mereka untuk mengambil langkah hukum? Bagaimana pandangan mereka terhadap proses penegakan hukum di Indonesia? Dan apa harapan mereka terhadap masa depan bangsa? Semua pertanyaan ini akan kita bahas secara tuntas dengan menghadirkan berbagai perspektif yang relevan. Simak video ini hingga akhir, karena kisah ini bukan sekadar soal gugatan hukum. Ini adalah cerita tentang harapan, tanggung jawab, dan kecintaan pada bangsa. Melalui peristiwa ini, kita diajak untuk merenungkan arti penting keadilan, transparansi, dan peran aktif warga negara dalam menjaga integritas negeri. Mari bersama-sama mencari makna di balik setiap peristiwa demi Indonesia yang lebih baik. Maijen TNI Purn Soenarko, mantan Danjen Kopassus yang dikenal tegas dan berani, kini tampil sebagai juru bicara utama dalam gugatan yang tengah menjadi sorotan publik. Dengan latar belakang militer yang kuat dan pengalaman panjang dalam memimpin pasukan elit, Soenarko membawa kredibilitas dan integritas dalam menyuarakan keresahan masyarakat. Ia tidak hanya berbicara sebagai mantan prajurit, tetapi juga sebagai warga negara yang peduli pada keadilan dan masa depan bangsa. Ia tegas menyuarakan keresahan atas ketidakprofesionalan aparat hukum dalam menangani kasus ijazah Presiden Jokowi. Menurut Soenarko, proses hukum yang berjalan lambat dan terkesan tidak transparan telah menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. Ia menilai aparat penegak hukum seharusnya mampu bertindak objektif dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik atau kekuasaan. Soenarko menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil, transparan, dan bebas intervensi kekuasaan. Ia percaya, hanya dengan sistem hukum yang bersih dan profesional, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dapat dipulihkan. Ia juga mengingatkan bahwa hukum adalah fondasi utama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa. Keberaniannya mengambil posisi di garis depan bukan tanpa risiko. Sebagai mantan jenderal, Soenarko paham betul konsekuensi dari sikap kritis terhadap kekuasaan. Namun, ia tetap memilih untuk bersuara demi menjaga marwah hukum dan kepercayaan masyarakat. Ia ingin menjadi contoh bahwa keberanian moral lebih penting daripada kenyamanan pribadi. Kini, Soenarko membawa suara nurani dan kepedulian pada masa depan bangsa. Ia tidak lagi mengangkat senjata, melainkan memperjuangkan keadilan melalui jalur hukum. Dengan langkah ini, ia berharap dapat menginspirasi masyarakat untuk terus mengawal proses demokrasi dan menuntut transparansi dari para pemimpin negeri. Laksamana Pertama TNI, Sony Santoso, dari TNI AL, memperkuat barisan penggugat.
Ia membawa nilai ketegasan dan dedikasi ke ranah hukum, menegaskan isu profesionalisme penegakan hukum jadi perhatian lintas matra. Sony percaya, penegakan hukum adil adalah fondasi negara maritim seperti Indonesia. Ia menilai ketidakjelasan kasus ijazah Jokowi bisa jadi presiden buruk bagi demokrasi. Dengan pengalaman panjang di AL, Sony ingin gugatan ini jadi momentum perubahan. Laksamana Pertama TNI, Dr. Moeryono Aladin, dokter gigi militer, turut serta dalam gugatan ini. Meski berlatar belakang medis, Moeryono paham pentingnya kejujuran dan integritas di penegakan hukum. Ia prihatin atas lambannya proses hukum terkait isu ijazah presiden. Baginya, transparansi adalah kebutuhan, apalagi menyangkut kepemimpinan nasional. Gugatan ini adalah bentuk pengabdian lanjutan untuk menjaga kesehatan demokrasi Indonesia. Moeryono mengajak masyarakat berani bersuara demi perubahan. Marsda TNI Mok Amiensyah dari TNI AU ikut menandatangani gugatan ini. Ia yakin setiap elemen bangsa punya tanggung jawab moral menjaga supremasi hukum. Amiensyah menyoroti pentingnya transparansi dalam kasus besar, terutama yang menyangkut presiden. Gugatan ini, menurutnya, adalah panggilan nurani agar negara tetap berjalan di rel yang benar. Ia berharap langkah ini jadi inspirasi bagi generasi penerus untuk menuntut keadilan. Marsda TNI Nazir Syah juga dari TNI AU, jadi bagian penting gugatan ini. Ia menegaskan keterlibatannya bukan karena motif politik, tapi panggilan hati sebagai warga negara. Nazir Syah berharap aparat hukum tak ragu menuntaskan kasus ijazah Presiden Jokowi secara terbuka. Ia ingin menunjukkan suara purnawirawan tetap relevan dan berkontribusi positif bagi bangsa. Kini, ia mengaplikasikan ketegasan militer dalam menuntut penegakan hukum yang adil. Marsda TNI Firdaus Syamsuddin dari TNI AU memperkuat barisan gugatan ini. Firdaus menilai kasus ijazah Presiden Jokowi adalah ujian profesionalisme aparat hukum. Ia menekankan, semua harus diperlakukan sama di depan hukum, tanpa diskriminasi. Keterlibatan Firdaus adalah bentuk tanggung jawab moral agar keadilan benar-benar diwujudkan. Tantangan terbesar, menurutnya, adalah menjaga integritas bangsa lewat penegakan hukum yang jujur. Brigjen TNI Purn Sudarto dari TNI AD juga turut serta dalam gugatan ini. Sudarto menegaskan, masa pensiun bukan akhir, tapi awal pengabdian dalam bentuk lain. Ia percaya, hanya dengan penegakan hukum yang adil, Indonesia bisa maju dan disegani. Keterlibatannya memastikan keadilan tidak dikorbankan demi kenyamanan segelintir pihak. Sudarto berharap langkah mereka jadi inspirasi bagi generasi muda untuk memperjuangkan keadilan. Brigjen TNI Dedi Priyatna menambah kekuatan barisan penggugat dari TNI AD. Ia percaya, perjuangan untuk keadilan harus dilakukan siapa saja, termasuk purnawirawan. Dedi menilai, gugatan ini adalah tanggung jawab moral kepada bangsa dan negara. Ia ingin memastikan suara keadilan tidak pernah redup di negeri ini. Kini, semangat juangnya diarahkan untuk mengawal proses hukum yang berkeadilan. Brigjen TNI Purn Jumadi dari TNI AD melengkapi 9 nama besar di balik gugatan ini. Keterlibatannya didorong oleh tanggung jawab moral sebagai warga negara dan mantan prajurit. Jumadi percaya, penegakan hukum adalah fondasi utama membangun kepercayaan publik. Negara butuh integritas, dan itu dimulai dari penegakan hukum yang bersih. Ia berharap langkah mereka membangkitkan kesadaran untuk terus memperjuangkan keadilan dan transparansi. Gugatan 9 purnawirawan Jenderal TNI terhadap Polda Metro Jaya bukan sekadar peristiwa hukum biasa. Ini adalah momen penting yang menyoroti keberanian dan komitmen para purnawirawan untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan di tengah masyarakat. Langkah mereka menunjukkan bahwa siapapun, bahkan mereka yang pernah berada di lingkaran kekuasaan, tetap harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Ini adalah wujud nyata kepedulian terhadap penegakan hukum yang adil dan profesional. Dengan membawa kasus ini ke ranah pengadilan, para purnawirawan ingin memastikan bahwa proses hukum berjalan secara terbuka, tanpa intervensi atau tekanan dari pihak manapun. Mereka ingin membuktikan bahwa hukum adalah panglima tertinggi, dan tidak ada satupun institusi atau individu yang berada di atas hukum. Para purnawirawan memilih jalur hukum untuk memastikan keadilan tetap jadi landasan pengambilan keputusan.
Mereka percaya dengan menempuh proses hukum yang benar, masyarakat akan semakin percaya pada sistem peradilan di Indonesia. Pilihan ini juga menjadi contoh bagi generasi muda, bahwa penyelesaian masalah harus dilakukan secara konstitusional dan bermartabat. Harapan mereka, kasus ini jadi perhatian publik, dan aparat hukum bertindak transparan serta akuntabel. Dengan sorotan media dan keterlibatan masyarakat, proses hukum diharapkan berjalan jujur dan terbuka. Transparansi menjadi kunci agar tidak ada lagi ruang bagi penyalahgunaan wewenang atau praktik-praktik yang merugikan keadilan. Tidak boleh ada kekuasaan yang kebal hukum, dan hukum tak boleh tunduk pada tekanan kekuasaan. Prinsip ini harus dijaga bersama, agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum tetap terpelihara. Setiap warga negara, tanpa terkecuali, harus mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Mari kita kawal bersama proses ini, agar keadilan benar-benar jadi milik semua. Partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai harapan. Dengan bersama-sama mengawasi dan mendukung transparansi, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan bermartabat, di mana hukum benar-benar menjadi pelindung bagi seluruh rakyat.